Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan di vlog kali ini kita nggak ngomong yang update market dulu ya, karena masih inline dengan yang kemarin saya bikin soal IHSG yang cenderung merah di bulan November. Dan kita udah masuk bulan November karena video ini saya buat di tanggal 2 November 2024. Jadi untuk sementara kita lihat aja dari vlog yang kemarin itu masih sejalan atau tidak. Tapi saya ada target sih, rencana ya. Maksudnya kalau misalnya nanti ada fase bottoming yang sudah terdeteksi dan mendekati akan terjadi, secepatnya saya akan bikin vlognya juga. Jadi kalau bisa saya mau mencoba membantu gitu ya. Karena kan market udah turun dari pertengahan Oktober sampai masuk November, kali aja ada sesuatu yang saya bisa bantu Anda supaya bisa nyari bottoming nih, dapat harga yang bagus. Tapi ya itu baru rencana, diusahakan ya. Kalau misalnya tercapai berarti nggak perlu nunggu weekend untuk bikin video. Kayak sekarang aja saya bikin hari Sabtu. Nah, kali ini saya bikin vlog untuk ngomong sama Anda yang masih baru di market atau yang udah berbulan-bulan tapi masih di bawah 1 tahun, yang merasa diri udah belajar banyak tapi masih dapat kekejaman market ya. Rasanya kayak gue udah belajar sama si ini, sama si itu, buku udah satu gudang ya udah penuh, mau bikin gudang baru mungkin, tapi kok masih nggak ada hasilnya, masih berasa kayak nggak cocok di market atau segala macamnya. Kalau yang biasa orang sebut-sebut zaman dulu tuh, nggak tahu ya bahasanya sekarang gimana, tapi kalau zaman dulu tuh orang yang sering kalah di market dibilangnya ciong sama market. Ya, jadi bahasa istilah-istilah kayak gitu sering banget dipakai. Akhirnya orang lupa bahwa market itu sebenarnya lebih banyak gerak di emosi dan strategi daripada knowledge dan nasib-nasiban. Akhirnya banyak yang lebih percaya sama nasib kalau saya lihat belakangan ini. Nah, untuk itu saya buat vlog ini kebetulan juga berangkat dari obrolan saya beberapa hari yang lalu sama seorang temen yang habis baca buku Rich Dad Poor Dad yang karangan, bukan karangan sih, tulisan Robert Kiyosaki ya. Yang mana katanya sih buku itu banyak dipakai sama sales-sales, tapi saya nggak tahu. Saya nggak banyak bergaul sama sales, jadi saya nggak tahu dipakainya untuk apa. Mungkin karena tentang bahas tentang keuangan dan lain-lain. Ya intinya kayak memang bermanfaat. Biasanya orang mau pakai sih. Tapi saya cuma mau bahas di bagian ini aja. Pernahkah Anda melihat atau mendengar tentang 4 kuadran cash flow ini? Ya, di buku ini sebenarnya di buku tersebut ada ya employee, business owner, self-employed, dan investor. Kalau Anda mau jadi trader, Anda termasuk yang mana? Kalau misalnya kebetulan channel ini untuk trader, jadi saya akan bahas dari sudut pandang trader dulu, tapi saya akan coba jelasin dari keempat ini. Ya, jadi kalau waktu itu saya ngobrol sama teman saya, dia bilang trader itu masuk ke investor atau business owner. Soalnya dia itu sering dengar orang-orang ngomong bahwa trading itu sebuah bisnis, harus diperlakukan sebagai bisnis, harus dianggap sebagai sebuah bisnis, dan si trader adalah pebisnis itu sendiri. Nah, kira saya coba jelasin sekaligus saya bawain di vlog kali ini. Yang pasti trader bukan seorang employee ya, dia nggak kerja sama siapa-siapa kok. Dia nggak kerja, nggak ada yang marahin, ya. Dan dia salah kerjaan pun tidak akan ada kerugian yang diderita oleh orang lain. Kalau soal bisnis, saya kira itu adalah mindsetnya memang harus begitu, karena itu dulu cara orang-orang untuk menjelaskan bahwa trading itu tidak sama dengan judi, tapi lebih kepada bisnis, sehingga harus diseriusin. Itu dianggapnya bahwa lu tuh trading menggunakan duit, harus ada strategi, harus ada yang dipelajarin. Maka harus, kalau misalnya nggak ada strateginya, kalau belajar nggak bener, duitnya habis, rugi, maka dianggap sama dengan bisnis. Saya kira itulah cara penyampaian yang terbaik ya. Makanya trading samakan dengan bisnis. Tapi sebenarnya trader bukan seorang business owner karena dia nggak punya aset, dia nggak punya karyawan, dan walaupun kalau kita beli saham dibilangnya belinya dalam hitungan lot yang mana berarti lembarannya aja kita nggak pegang. Jadi nggak ada wujudnya sama sekali untuk menyatakan bahwa trader adalah business owner. Kalau investor juga sangat terbalik ya, karena investor itu ya menggunakan prospek dari emiten yang dipelajari adalah laporan keuangannya dan fundamentalnya, lalu investor tuh nggak seaktif seorang trader. Jadi jawabannya sebenarnya trader itu udah jelas self-employed. Ya, jadi dia menggunakan time ya, sesuai dengan gambar ini saya pilih gambar yang ini juga karena sangat membantu untuk menjelaskan ya di sini Anda bekerja dapat dibayar, di sini Anda menggunakan karyawan untuk mendapatkan uang lagi, investor uang yang menjadi uang lagi, self-employed sama employee masih sama menggunakan time untuk mendapatkan uang. Ya, seorang trader itu tidak termasuk business owner, tidak jelas bukan investor dan juga bukan employee, tapi kenapa dia self-employed? Karena
Dia belajar sendiri, dia susun strategi, dan dia sendiri yang menjalankan. Dia fokusnya pada momentum, bukan pada produk, bukan pada apapun lah pokoknya yang dilakukan oleh bisnis, dan dia juga tidak membutuhkan staff untuk mencatat apapun aktivitas tradingnya dia. Dia juga gak akan ada yang marahin, gak akan ada yang nyuruh-nyuruh selain diri dia sendiri. Dalam hal mendapatkan laba rugi, itu semua dikantongin dan diderita oleh si trader itu sendiri. Kalau kerja dia nggak bener, ya rugi dia sendiri, yang nangis dia sendiri. Kalau dia kerja bagus, dapat laba, cuan, masuk kantong dia sendiri. Jadi udah jelas trader itu self-employed ya. Kalau investor ya investor sendiri. Jadi dalam hal ini employee dan business owner sebenarnya cuman mindsetnya aja kalau di pasar modal. Kembali lagi mengingatkan employee udah jelas nggak pakai ya. Kalau business owner masih bisa masuk karena mengharuskan kita memperlakukan trading ataupun investing sebagai sebuah bisnis. Hanya perlakuannya aja supaya serius dan disiplin. Ya yang mana itu memang kewajiban seorang business owner. Lo nggak disiplin, lo nggak survive gitu. Tapi kalau pem, pem, pemosisiannya atau penempatannya yang paling benar trader itu self-employed dan investor ya investor sendiri. Karena apa gunanya kita bahas ginian? Ya, inilah kenapa saya bilang tadi saya angkat topik ini untuk Anda yang masih ngerasain kekejaman market padahal udah belajar banyak. Mungkin karena terlalu banyak belajar itulah yang bikin Anda bingung mau pakai ilmu yang mana. Ya, kalau belajar banyak jadi pinter ya bagus. Tapi kalau pinter doang di dunia ekonomi nggak ada gunanya. Karena kalau pinter tidak menghasilkan duit, orang juga ketawain. Itu kan udah fakta. Ya, kalau Anda pintar di dunia akademis, Anda bisa menjadi top student. Ya, itu adalah pencapaiannya. Tapi kalau di dunia ekonomi, apalagi stock market, ataupun ya market yang lain lah yang bisa buat trading gitu ya, bisa ke kripto misalnya gitu. Kepintaran Anda dianggap berguna hanya pada saat itu benar-benar menghasilkan keuntungan. Karena itu, Anda harus tahu posisi Anda sekarang atau saat memasuki market, itu mau sebagai apa. Gitu. Itu tipsnya yang harus dipikirin. Dari situ Anda bisa tahu apa yang mesti dipelajarin. Dan ini sebenarnya sama aja kayak kita perjalanan dari sekolah, dari SD sampai kuliah gitu ya. Sampai kerja juga sama. Dan nggak sadar, yang kita pelajari itu sebenarnya makin dikit, lebih kepada spesialisasi satu bidang doang. Misalnya Anda sekarang kerja sebagai apa? Staff finance misalnya. Anda cuma belajarin tentang finance doang. Anda misalnya ya yang lebih rendah misalnya security gitu ya, lininya lebih ke bawah gitu. Ya Anda fokusnya pada keamanan perusahaannya doang gitu kan, keamanan dari kantornya doang, gedungnya, bagaimana menata ini itunya. Ya karena itu bidangnya Anda gitu. Sama kayak tadi staff finance ya, bagaimana mengatur keuangannya doang. Karena ujung-ujungnya setelah Anda bekerja, Anda cuma fokus satu bidang. Trading dan investing tidak ada bedanya. Anda benar-benar hanya akan fokus pada apa yang Anda lakukan, dan fokus itulah yang bikin Anda bisa mempertajam satu skill yang sesuai dengan posisi Anda, bisa mengabaikan yang nggak diperlukan. Seringkali kejadiannya kan kayak gini, orang-orang misalnya punya tokoh favorit gitu di stock market. Let's say kalau seorang investor biasanya ngomong Warren Buffett. Investor, jangka panjang, buktinya makin kaya ya, kekayaan dia nggak bisa dibantah ya, itu udah jelas. Tapi begitu mau coba jalanin hidup kayak dia, investing gak kuat. Gue mesti nunggu berapa tahun baru jadi duit gitu kan. Akhirnya berubah jadi seorang trader, berubah pendirian. Ya. Dan sebaliknya ada juga orang yang mungkin mau jadi trader dengan siapapun tokoh yang mungkin menginspirasi dia atau keinginan dia pribadi. Begitu coba jalan jadi trader, gak kuat. Volatilitas tinggi, dikit-dikit cut loss. Switching sana, switching sini. Akhirnya pas sahamnya naik, cuman nutupin lossnya doang misalnya, atau naiknya seberapa, lossnya udah terlalu dalam. Akhirnya stres, mulai pikirin coba jangka panjang coba jangka panjang aja deh, berubah lagi pendiriannya. Akhirnya nggak pernah ada yang tepat gitu. Memang sih itu bagian dari proses belajar. Tapi kalau proses belajar itu terjadi setelah mengalami kerugian, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan. Kalau bisa mendingan pelajarin dulu semuanya baru mulai melangkah supaya langkahnya lebih mantap dan resikonya lebih kecil. Dari situ juga Anda juga bisa menghemat waktu. Banyak orang yang bilang kalau bisa dari muda udah sukses, udah kaya gitu. Nah, kalau bisa belajar duluan baru mulai melangkah supaya Anda nggak kehabisan waktu untuk belajar doang. Ini saran yang akan selalu saya saranin, yang saya berikan ke Anda yang masih baru ataupun yang seperti saya bilang tadi, udah jalan berapa bulan atau mungkin baru masuk tahun pertama tapi kok kayaknya strategi apapun dipakai di market tidak kepake, kayak nggak menghasilkan sama sekali. Mungkin ilmu yang Anda pelajari nggak salah, cuma Anda belum tahu ilmu mana yang sesuai dengan karakteristik Anda, risk profile Anda yang bisa dipakai. Sehingga rasanya cara ini nggak tepat, cara itu nggak tepat, gonta-ganti terus,
berpikir marketnya yang nggak cocok, atau teorinya yang salah, atau yang ngajar yang salah, atau apapun lah. Pokoknya ada aja yang disalahin. Nah, daripada sibuknya lain, mendingan mulai cari tahu dulu dari sekarang, putusin mau jadi seperti apa di market itu, barulah mulai perjalanannya. Dijamin cara seperti ini bisa mengecilkan resiko Anda untuk merugi. Ya, dan malah syukur-syukur bisa lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan dan merasakan bahwa stock market ataupun ya pokoknya capital market ya dalam bentuk apapun instrumennya itu ternyata benar-benar bisa jadi side income atau bahkan main income yang tidak seberat saat Anda melakukan sebuah pekerjaan karena tidak ada beban jam kerja, tidak ada beban key performance misalnya dan lain-lain yang bikin Anda jauh lebih bebas tapi juga financially aman. Kira-kira seperti itu. Sekian vlog saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again and bye-bye.